Halo, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya dan ini saya membuatkan tutorial gimana caranya eh, membuat name server di WHM server ya atau WHM route. Jadi di sini yang perlu kalian siapin yaitu yang pertama tentunya adalah server VVS atau server WHM ya. Kalau misalnya kalian udah buat tuh ya, tapi belum kalian ganti name servernya atau name server dan NS-nya. Dan di sini video ini pastinya tepat untuk kalian yang cari-cari gimana caranya untuk mengganti name server di sebuah server hosting ya. Jadi langsung aja, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan nggak ada ruginya kalian subscribe channel saya itu. Dan tentunya kalian ntar akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian ya. Jadi eh, jangan lupa subscribe ya. Oke, sebelum kita mulai videonya kita intro dulu. Dan yang pertama-tama di sini kalian perlu siapin yaitu WHM ya. WHM yang belum diganti name servernya atau masih standar default, barusan kalian install ya, barusan dari VPS sudah kalian jadiin server tapi belum diganti name server atau hostname ya, yang biasanya disebut hostname. Dan yang perlu kalian sediain lagi itu yaitu domain. Domain kalian bebas mau menggunakan domain dari manapun, yang jelas itu fungsinya sama aja. Untuk eh, member area domain biasanya itu kalau kalian beli domain-domain di situs resmi dari yang situs-situs penjualan domain itu pastinya seperti ini, ada name server, kunci domain, produk tambahan, kontak domain buat name server, dan ini kelola DNS dan lain-lain ya. Itu untuk yang di versi resmi ya. Jadi domain itu biasanya kalian juga kan ada yang jualan jualan domain itu, dia untuk kontrol panelnya itu menggunakan Cloudflare ya. Jadi di sini saya juga udah siapkan untuk yang di Cloudflare. Jadi ntar kita kasih tahu gimana cara mengarahin biar domain ini bisa dijadiin hostname dari server kita ini ya. Oke, langsung yang pertama kita di yang versi resminya, yang misalnya kalian beli di webhost.com atau di Niaga Hoster atau dan di rumah web apa ya, Jogja Hosting ya, itu bebas ya. Yang kalau misalnya kalian di sini menggunakan situs web resmi seperti ini, yang perlu kalian buat itu pertama adalah buat name server dulu ya. Untuk name server di sini tetap kalian standarin ya. Jadi langsung aja ke buat name server. Nah, dan di sini kalian isi untuk name servernya itu adalah NS saja. NS1 misalnya, NS1, terus di sini kasih IP kalian, IP dari ini web hosting biasanya kan ada IP publiknya. Nah, itu kalian tempel di sini terus simpan. Terus kalau udah disimpan prosesnya selesai, terus ganti NS2 di sini. Terus kasih IP lagi dan simpan. Dan langkah selanjutnya itu kalian lari ke kelola DNS. Nah, di sini kalian masuk ke kelola DNS, tunggu masih login. Soalnya kalau di ID web host ini proses loginnya itu agak lama, entah soalnya dari webnya bukan dari internet saya, jadi tunggu aja. Kalau misalnya ini udah di save sebenarnya udah ya. Ntar kita praktekin juga untuk yang di Cloudflare-nya. Tapi ini kok lama bener ya. Ntar kita relog aja dulu ya. Lama.
Di sini saya nggak langsung praktekin ya, soalnya ini emang udah dari nama web host saya, jadi udah saya setting dari kemarin itu ya, cara settingnya seperti itu ya. Ntar tunggu ya, ini kok lama gitu ya, jadi kita tunggu dulu. Oke, dan di sini karena tadi masuknya susah ya, jadi saya skip untuk prosesnya ini, soalnya dari server di web host ini atau gimana itu susah ya, jadi lelet agaan untuk member kontrol panel untuk domainnya ini. Dan di sini langsung aja, misalnya kalian baru masuk di kelola DNS, di sini pasti biasanya ada, misalnya kalian menggunakan id webhost.com itu, dia misalnya name server kalian ini belum standar, dia suruh ubah NS-nya ya. Jadi kalian ubah aja biar standar. Yang kalian udah ubah, langsung kalian ininya untuk add-nya itu A semua ya. A address ya ini. Ini A address, A address, A address, A address, dan cname ya, atau alias. Dan di sini yang pertama itu A address, terus nama domain kalian, nama domain yang kalian pakai, terus di sini IP, terus A address, NS1, terus IP juga, terus NS2, address, terus IP, terus di sini misalnya kalian mau gunain subdomain kan, misalnya kalau di seperti contoh di sini saya udah setting di server saya ini ya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini ya. Ini tuh ada titik VIP. Nah, ini kalian buat VIP, terus address IP kalian, terus di sini www, cname, terus nama domain kalian ya. Nah, untuk settingan ini udah cukup ya, langsung misalnya kalian menggunakan layanan langsung dari di webhost.com atau Niaga Hoster, settingannya tetap sama seperti ini. Dan kita praktekin untuk yang di Cloudflare ya, Cloudflare ya, maksudnya Cloudflare. Kalian misalnya kalian baru pertama, nah di sini kalian baru pertama, kalian biasanya kalau beli di orang-orang itu dia udah seperti ini, kalian klik aja di nama domainnya, terus kalian masuk di DNS. Nah, kalau misalnya kalian di sini, kalau misalnya kalian menggunakan Cloudflare itu bagusnya itu dia langsung auto SSL, dan jadi ya nggak perlu pasang SSL ya, jadi langsung auto SSL. Dan di sini yang pertama tetap sama sih, kurang lebih sama. Ininya tetap ya A, terus ininya nama domain kalian, terus IP. Di sini untuk proxy statusnya itu adalah prosik. Nah ini jangan, ini kan ada dua versi nih, bisa diginiin, bisa diginiin, bisa DNS only atau proxy. Mending kalian pakai proxy karena biar SSL-nya mau jalan gitu ya. Terus ini sama kayak tadi, terus sama ini settingnya sama kayak yang di webhost.com, dan di sini untuk settingnya tetap sama ya. Terus kita lanjut di eh, bagian servernya. Kita di sini kalian cari yang namanya hostname. Nah ini tank hostname. Nah, di sini kalian, aduh, saya udah terlalu lama tadi. Jadi, nah ini kalian klik aja di change hostname. Di sini kalian ganti aja nama hostname seperti yang kalian udah setting tadi. Contohnya di sini saya VIP BKR webhost.set. Terus kalian klik change. Nah, ntar udah change. Ini untuk kalau misalnya domain kalian udah connect ke sini, biasanya untuk proses connect itu minimal itu kalau misalnya kalian menggunakan Cloudflare itu nggak lama. Misalnya kalian menggunakan ID web host itu biasanya ada proses manuvernya itu
paling lama itu 1 jam lah, paling lama 1 jam. Tapi biasanya di sini keterangannya 24 jam, tapi biasanya 1 jam itu udah connect ya. Dan yang selanjutnya itu kalian mau setting NS-nya, dibuat NS-nya itu di sini. Bentar. Di bagian bawah sini ya, nih. Basic web host manager. Nah, ini kalian ganti aja untuk NS-nya, misalnya NS1 seperti yang udah kalian setting. Ya, biasanya seperti ini. Ntar. Nah, di sini kalian suruh masukin ya. Ntar udah nulis di sini, kalian masukin IP kalian di sini, terus confirm address gitu aja. Nah, terus ntar sama caranya yang kedua juga, yang sama, terus save. Dan untuk proses ini udah selesai semua dan itu udah bisa dipakai lagi. Jadi untuk settingannya seperti itu untuk membuat hostname atau hostname ya, atau link lah, link untuk masuk ke WHM kalian biar seperti yang kalian inginkan ya, misalnya contohnya seperti itu ya. Saya itu mungkin cukup sekian video dari saya dan terima kasih udah mampir ke channel saya. Dan jangan lupa yang baru gabung boleh subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.